Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita mengikuti Sarasehan, di mana tradisi dari Prapaskah ini merupakan penyesalan dari orang percaya. Mereka bertobat, mereka berdoa, mereka memberi sedekah, bahkan mereka juga mengingkari diri mereka. Minggu yang lalu kita sudah mengikuti Sarasehan yang berjudul Menyapa Sesama, di mana Sarasehan tersebut dibawakan oleh Ibu Pendeta Nancy Nisapih Rehata. Dan malam hari ini tidak kalah pentingnya, kita akan mengikuti Sarasehan yang dibawakan oleh seorang pemuda, seorang pemudi yang ahli di dalam bidangnya, seorang psikolog. Dia adalah Alfani Alitea Switlana Hitipiu, dan akan didampingi oleh seorang MC terkenal. Dia akan menjadi moderator kita malam hari ini, James Litik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih yang di rumah, kita akan mengikuti acara Sarasehan malam hari ini. Selamat mengikuti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti acara Sarasehan malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami akan mengikuti acara Sarasehan dengan judul Mengasihi Diri dan Orang yang Kita Kasihi. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati Kak Lana dan Kak James Litik yang akan menyampaikan acara Sarasehan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menyertai mereka, sehingga setiap pembicaraan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengar pada malam hari ini. Berkati perangkat yang kami gunakan Tuhan, berkati jaringan yang kami gunakan agar lancar dan semua jemaat-Mu yang di rumah dapat menyaksikan acara ini dengan baik. Terima kasih Bapa, seluruh acara kami akan serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu warga GPIB Jemaat Karisma. Berjumpa lagi dengan acara Sarasehan ya. Ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Paskah 2021 dari GPIB Jemaat Karisma. Dan kebetulan untuk tema malam hari ini, hari Jumat, yaitu temanya mengasihi diri dan orang yang kita kasihi. Nah, kebetulan temanya juga bagus dan kita akan berbincang-bincang malam ini, dan di sebelah saya sini udah ada nih pembicaranya. Langsung saya perkenalkan Saudari Alfani Alitea Swetlana, Master Psikologi. Bener ya Kak ya? Bener, Oke, Kak. biasanya kita sebutnya Kalana ya di Iya, sini ya. Lana aja Kak, betul. Oke, apa kabar Kak? Malam Baik, ini? sehat. Baik ya, sehat puji ya. Kita Tuhan, harus tetap iya. sehat nih. Harus tetap sehat. Kakak juga sehat ya? Sehat, oke, baik. gitu. Oke, sebelumnya ini topiknya kan menarik nih Kak ya. Temanya mengasihi diri sendiri dan orang yang kita kasihi. Betul. Sebenarnya gerakan kayak mengasihi diri sendiri sebenarnya kita udah terapin lama ya, Betul. gitu ya. Dan sampai di ayat Alkitab juga kita ada tuh hukum kasih ya, gitu, yang terdapat di Matius 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebenarnya nih Kak, apa sih mengasihi diri sendiri itu seperti apa nih yang bisa kita terapkan gitu? Oke, thank you Kak James buat pertanyaannya. Bener banget kalau yang tadi Kak James bilang bahwa kalau di kita ya di Kristen itu kita bilang bahwa kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri ya. Itu sesuai dengan tema kita memang, di mana kita harus underline ada kata seperti mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi di mana kita mau mengasihi orang lain, ya kita juga harus bisa mengasihi diri kita sendiri dulu Kak gitu. Dan itu bukan hanya di term dari hukum yang kedua, tapi juga dari sisi manusianya sendiri gitu. Bagaimana sih, jadi pertanyaan, gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mengenal diri kita sendiri belum sayang sama diri kita. Itu sih sebenarnya Kak. Oke, berarti kita harus tahu dong ya, tahap-tahap apa aja sih atau unsur apa aja sih untuk membangun self love ya. Misalnya kita kalau untuk mengasihi diri sendiri, kalau misalnya di dunia psikologi mungkin self love ya. Betul, Kak. Dan mungkin dari warga Jemaat Karisma juga mungkin udah pernah dengar self love ini ya. Jadi apa sih kira-kira unsur-unsur supaya kita tuh self love di dalam diri kita tuh kita bisa tingkatkan? Oke, baik. Yang pertama seperti ini dulu, mungkin kita perlu ketahui dulu ya Kak, bahwa makhluk hidup itu, khususnya manusia itu ada individual yang sangat unik. Jadi kita nggak bisa nih menemukan orang yang sama persis antara satu dan lain. Bahkan orang yang kembar identik pun, walaupun predisposisi genetiknya mereka itu sama gitu ya, tetapi ada kesamaan, tetapi kita nggak bisa bilang mereka 100% sama. Jadi setiap individual itu unik. Nah, ketika kita bicara tentang keunikan, maka siapa sih yang bisa mencintai seseorang dengan uniqueness-nya dia, keunikannya dia selain diri dia sendiri dulu. Tapi bagaimana caranya adalah yang pertama, bener banget tadi Kakak bilang ada beberapa aspek, kita bilangnya ada 4 ramuan lah ya. Ada at least 4 ramuan yang bisa membuat kita lebih mencintai atau menyayangi diri kita. Yang pertama itu adalah self-awareness, atau yang mungkin bahasa awamnya kita bisa bilang adalah memahami diri sendiri ya, paham akan diri sendiri. Yang kedua itu nanti ada namanya self-worth, atau bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Lalu nanti muncul ada namanya self-esteem, bagaimana kita yakin dengan hal-hal yang kita miliki, diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu adalah self-care, merawat diri kita. Ada 4 yang akan kita bahas mungkin malam ini ya Kak ya. Oke, berarti yang kita bahas pertama dulu mungkin tahapan awalnya dulu ya. Oke, tahapan awal. Self-awareness. Sebenarnya self-awareness apa sih itu Kak? Oke, self-awareness itu sendiri adalah bagaimana seorang manusia memahami dirinya. Memahami dirinya ini dalam konteks bukan hanya oke, yang plus di saya apa, atau oke, saya orangnya tinggi, ganteng, atau cantik, itu bukan. Tapi lebih memahami individu ini secara luar dalamnya gitu Kak. Jadi bukan hanya dari fisiknya, tetapi apa sih kelebihan dan kekurangannya dia gitu. Apa sih yang menjadi aspek yang menonjol dalam diri dia. Dan bahkan bisa jadi mungkin self awareness ini munculnya adalah dari pendapat-pendapat orang lain. Bagaimana kita merefleksi tentang apa yang diberikan orang lain kepada diri kita. Misalkan nih, contohnya ada satu orang yang ngerasa bahwa dia orangnya pede-pede aja kok. Tapi ada orang lain bilang kalau enggak, kamu kalau ngomong tuh kadang-kadang masih suka terbata-bata. Nah, itu bisa menjadi self awareness kita bahwa oh ternyata saya pikir saya pede,
ternyata saya kalau ngomong masih terbata-bata. Nah itu refleksi dari orang lain pun bisa menjadi bahan untuk self-awareness kita. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat diri kita, lalu bagaimana atau cara kita tahu plus dan minusnya kita, dan juga pandangan orang lain sebagai refleksi dari kemampuan kita. Oke, nah kalau di dalam tahap self-awareness sendiri nih Kak, Yap. sebenarnya ada batas-batas seperti apa sih? Oke. Pasti mestinya ada dong ya. Betul. Gitu. Pada intinya kita sayang sama diri kita sendiri itu juga harus bisa dibilang tuh seimbang komposisinya Kak. Kalau terlalu sayang sama diri atau misalkan kita mencoba untuk memahami diri kita ya gitu ya. Ini kan konteksnya memahami diri dulu ya. Ketika kita kurang paham, kita juga kadang-kadang jadi malah nggak tahu kitanya seperti apa. Atau let's say ketika kita kita lebih memilih untuk dengerin orang lain aja, lama-lama kita jadi gambaran dalam diri kita itu malah dari gambaran orang lain gitu Kak. Makanya tadi aku sempat bilang bahwa pendapat orang lain jadi refleksinya kita gitu. Bukan berarti semerta-merta kita telan nih gitu. Let's say misalkan aku bilang Kak James orangnya kurang pede, Kak James orangnya lama nih kalau temenan sama orang lain. Terus begitu Kak James masuk ke lingkungan Kak James yang baru, Kak James bilang, aduh saya pasti nggak bisa nih, saya minderan orangnya. Nah itu kita nggak aware sama diri kita Kak. Paham ya? Karena kita langsung menginternalisasikan pendapat orang lain kepada diri kita, bukan kita merefleksikan apakah betul gitu. Jadi itu batasannya tuh Kak. Gimana nge-aware sama diri sendiri. Atau misalkan jangan sampai juga Kakak tahu nih kelebihannya Kakak, misalkan contohnya enaknya, saya orangnya jago berpidato gitu. Terus saya orangnya jago ngomong, terus jadi di setiap acara gitu Kakak langsung pengen maju aja dengan bilang bahwa saya paling jago ngomong gitu. Padahal belum tentu loh gitu. Apa nih yang kira-kira jagonya dari aspek yang mana? Karena jago ngomong belum tentu jago berpidato gitu ya. Betul. Jadi harus tahu nih sampai mana kemampuan saya yang sebenarnya. Aware of ourselves. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti itu harus kita tahu ya batas-batasnya. Jadi jangan sampai apa yang menjadi masukan dari orang lain kita istilahnya telan gitu. Betul. Kita harus juga saring ya. Betul. Dan habis itu juga bisa kita istilahnya terapkan Betul. gitu ya untuk meningkatkan self awareness sendiri. Itu dia Kak. Karena kalau plusnya, jadi kan dari self awareness ini kita tahu plus kita apa, yang perlu ditingkatkan apa. Nah, sekali lagi itu karena aku menggunakan kata yang perlu ditingkatkan apa, karena begitu kita sadar akan kemampuan kita dan keterbatasan kita, maka kita perlu meningkatkan apa yang masih perlu ditingkatkan. Sekali lagi, manusia itu berproses, ya. Nggak ada manusia yang stagnan, kecuali memang dia, saya nggak tahu, either itu terlalu puas sama dirinya dia, atau dia nggak sadar kalau dia perlu berkembang gitu ya. Karena ada istilah pepatah yang aku sering banget aku sampaikan ke orang-orang, a good life is a process, not a state of being ya. Jadi hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang baik lah ya, itu adalah satu proses, sebuah proses, bukan stuck, bukan di posisi saat itu aja. Itu sih Kak. Oke, berarti itu yang menjadi batasan-batasan ya. Yes. Jadi dari situ juga kita bisa mengetahui kelebihan, kekurangan kita. Jadi kalau kelebihan kita bisa tingkatkan, kalau kekurangan bisa kita perbaiki setidaknya ya. Betul. Kita bisa yang namanya stage ke selanjutnya ya, itu dari kita awareness, kita bisa apa lagi nih Kak? Oke. Step. Betul, ketika kita menyadari diri kita, kemampuan kita, kekurangan kita, maka kita bisa lebih menghargai diri kita Kak, atau yang kita sebut dengan self worth. Oke. Gitu Ini ya. yang berarti yang kedua tadi ya. Yang kedua, ini bukan kalau mau dibilang tahap berikutnya juga enggak sih, tapi ini mungkin ada aspek lain gitu ya. Ketika kita sudah sadar, maka kita bisa menghargai diri kita. Nggak ada orang yang bisa menghargai kita sepenuhnya kalau kita sendiri nggak menghargai diri kita Kak, ya kan? Betul. Ada nih orang yang bagus banget, tetapi dia selalu merasa kurang. Kenapa ada orang gitu? Kenapa sih nih orang kayaknya bagus banget tapi dia nggak pernah pede? Ya karena dia tidak bisa memvalue atau menghargai diri dia, karena dia nggak tahu apa sih yang menjadi keunggulan dia, gitu Kak. Jadi self worth itu adalah bagaimana seseorang menghargai kemampuannya dia, menerima kekurangannya dia. Self worth itu juga including menerima kekurangan dia ya Kak ya. Dan bagaimana dia bisa berproses dengan kelebihan dan kekurangan tersebut. Itulah self worth. Oke. Nah, berikutnya setelah kita udah bisa nih ya, kan kita mengetahui kelebihan kita, kekurangan kita, ya kan, habis itu kita juga bisa akhirnya
menilai diri kita Yes. itu seperti apa dan menghargai diri kita sendiri, langkah selanjutnya apa tuh Kak? Oke. Gitu. Hal lain yang bisa membantu kita untuk meningkatkan, mengembangkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri itu adalah self esteem Kak, atau keyakinan terhadap kemampuan diri, gitu ya Kak. Oke, kita punya bumbu, istilahnya aku suka pakai perumpamaan itu, kita adalah sebuah mobil ya. Betul. Gitu kan? Balik lagi, manusia yang maju atau manusia yang berkembang, manusia yang seharusnya itulah manusia yang berproses. Ibaratkanlah sebagai sebuah mobil. Kita ini mobil, kita udah tahu dari self awareness, kita udah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau di mobil tuh mungkin istilah ini mudah untuk bapak-bapak pahami ya. Jadi kalau naik mobil atau sebuah mobil bisa jalan, itu kalau dia punya bensin, dia punya aki, dia punya oli, bannya oke, anginnya pas, gitu ya. Semua onderdil di dalamnya oke. Dan self worth-nya itu adalah oke, ini bensinnya cukup untuk jarak segini, akinya ini kemarin baru di-charge jadi oke, olinya juga masih baru, jadi semuanya bisa dikembangkan. Atau mungkin misalkan, oh ternyata kemarin ini olinya kurang jadi harus diisi lagi, kayak gitu. Itu prosesnya. Self esteem-nya ini adalah oke, udah yakin mobilnya bisa jalan, kayak gitu. Karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Itu sih Kak, itu yang maksudnya dengan keyakinan diri atau self esteem, bagaimana kita yakin bahwa diri kita itu pantas untuk dicintai, pantas untuk dikasihi. Oke, kalau gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih ya, kita pantas untuk dicintai dan segala macam yang tadi kita udah jelasin ya tahap-tahapannya. Yang tahap selanjutnya apa tuh Kak? Oke, mungkin ini dulu ya Kak. Tahap selanjutnya itu adalah self care ya. Gitu. Bagaimana cara kita supaya menumbuhkan self care ini adalah salah satu bumbu lah gitu, supaya kita bisa lebih merasa atau diri kita, tubuh kita itu lebih merasa disayangi oleh kita sendiri. Seperti step-step apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita lebih merasa disayangi atau lebih merawat diri, itu self care sih Kak. Ya, nah ini kan pas nih ya kalau tadi ngomongin masalah self care yang dimana itu salah satu juga wujud kita mengasihi diri kita sendiri ya. Dan pas kebetulan ya, pas pandemik gini nih, ini kan pasti self care kita juga harus betul. kita istilahnya ya kita perhatikan juga gitu. Yang dimana kalau kita nggak menjaga diri kita sendiri, itu nyangkut juga ke orang lain ya Kak, gitu. Nah, ada nggak sih apa yang harus kita lakukan untuk self care kita sendiri? Gitu? Oke. Self care ini tuh bisa dari kegiatan fisik kita, gitu, kegiatan rohani, ya Kak ya. Lalu atau juga misalkan ya hal-hal basic lah dalam kehidupan manusia gitu. Salah satu contoh self care adalah tidur cukup, ya, aktivitas tidur cukup, makan yang bernutrisi, gitu ya Kak. Lalu sosial interaksi, gitu. Balik lagi seperti yang aku bilang di awal, manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi akan terlihat bahwa kita mencintai diri kita ketika kita mau ngobrol sama orang lain. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika kita lagi mengalami kesusahan, kalau kita sayang sama diri kita, it's okay gitu. Nggak apa-apa banget untuk kita mencari pertolongan dari orang lain. Tuh. Makanya tadi yang di awal ada refleksi diri ya Kak, gitu kan. Nggak mungkin kan kita bisa merefleksikan diri kita kalau nggak ada pendapat orang lain. Seperti itu. Oke, jadi kalau berdasarkan tadi ya, itu menyangkut berarti bisa untuk secara fisik ataupun batin ya. Berarti kalau yang fisik itu tadi contoh ya, mungkin kita udah sering dengar ya Kak, di pandemik ini ya kita dari segi fisik kita harus tidur cukup untuk meningkatkan imun kita gitu kan. Kita juga harus cukup untuk makan makanan bernutrisi gitu kan ya. Kita juga suruh berolahraga gitu. Nah kalau untuk batin sendiri itu kan paling contoh kalau dalam lingkup kita sebagai orang Kristen, mungkin kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual di gereja, misalnya kita kayak datang beribadah, atau kita misalnya kita sebagai remaja atau ibu-ibu atau bapak-bapak, kita bisa yang ngikut yang namanya ya acara tiap kategori-kategorinya kita yang ada diselenggarakan di gereja gitu kan ya. Nah dari situ sebenarnya bisa dong ya Kak juga menumbuhkan self care itu ya. Karena kan sebenarnya hubungan seperti apa sih yang kita harus kita
buat gitu loh, Oke. supaya di lingkungan sekitar kita juga tuh oke gitu loh, untuk self care kita sendiri gitu loh. Oke, baik. Mungkin ini dulu ya Kak, sebelum aku share tentang bagaimana sih supaya, ini kan udah ada pengaruhnya ke orang lain juga ya, interaksinya ke orang lain juga ya. Tadi balik lagi ke self esteem, aku pengen nambahin dulu nih gitu, jangan sampai, pertama tadi ketika kita yakin jangan sampai over juga nih Kak. Ya, gitu ya. Betul. Tadi kan kita belum sempat bahas tuh, aku belum sempat sampaikan juga bahwa kalau kita yakin diri kita mampu berproses, iya. Tapi kita juga harus tahu bahwa no one is perfect, nggak ada orang yang sempurna. Maka setiap orang balik lagi harus terus belajar. That's why tadi kakak juga sempat tanya gimana caranya, karena itu adalah proses belajar. Ya, karena self love ini tuh susah banget Kak. Nah, karena nggak ada orang yang sempurna, maka setiap orang kan tadi punya area kekuatan dan kelebihannya sendiri. Tadi aku udah sampaikan ya. Ketika kita over pede, jadinya ada nih orangnya jadi tutup kuping Kak. Paham nggak maksudnya? Gitu, karena dia over pede akan kemampuan dia. Jadi dia nggak dengerin lingkungan sekitarnya, masa bodoh. Gitu exactly, ya. gitu. Berarti ini bisa juga dong ya, termasuk dari dampak dari self love itu ya. Betul. Kalau misalnya kita tidak manage dengan baik. Betul. Berarti dampaknya ini bisa positif dan negatif juga. Benar ya Kak, banget, Ini salah satunya yang negatifnya ya. Benar banget. Jadi makanya tadi aku tekankan di awal banget bahwa self love ini harus seimbang. Gitu, seimbang untuk diri sendiri dan seimbang juga untuk kita aplikasikan keluar, karena ada dampaknya, dampak ke kita dan dampak keluar gitu. Nah, ketika kita overlove ourselves gitu ya bahasanya, overlove ourselves, kita jadi nggak mau dengar orang lain. Ceritanya seperti mungkin kalau nanti di sini ada adik-adik yang dengerin, kita familiar sekali dengan cerita tentang perlombaan kelinci dan kura-kura ya kayak gitu, dimana si kelinci ini sangat pede banget, dia self esteemnya tinggi ya, saya lawannya kura-kura, dia underestimate si lawannya karena dia tahu speed lawannya tuh nggak secepat dia, ya kan, jadi dia saya pasti menang nih. Begitu lomba dimulai, dia hop begitu cepatnya, dia sampai udah deket garis finish, dia ada lihat ke belakang si kura-kura belum ada, dia tidur, benar? Dia tidur, dia stop di situ, ya, dia stop di situ karena dia yakin dia jauh mengungguli si kura-kura ini. Ternyata apa, begitu bangun kura-kuranya udah finish. Iya, betul. Ya, that's why aku tadi bilang walaupun kita pede, kita yakin kita bisa, tapi kita nggak boleh lupa bahwa setiap orang punya speed of prosesnya masing-masing. Dan kita harus hargai itu, hargai kemampuan kita, hargai orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, disitulah ada proses belajar kita juga. Belum tentu apa yang kita lakukan itu istilahnya jauh lebih mengungguli orang lain, no. Karena setiap orang caranya baik untuk dirinya sendiri, gitu ya Kak ya. Jadi contohnya gampang deh gini, mungkin pertanyaannya adalah sampai kapan sih kita belajar, benar nggak sih Kak? Betul. Sampai kapan sih kita bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri? Ada yang sering dengar bahkan, ya kita akan berhenti belajar kalau kita udah meninggal. Benar. Ya, dan exactly that's the truth gitu, itu adalah kenyataannya. Contoh mudahnya, kita ke gereja, sering nggak lihat lansia masih duduk di tempat gereja? Lihat nggak? Malah semakin lansia, kadang-kadang semakin aktif lah mereka. Betul. Nah, kita harus belajar dari situ Kak, gitu. Karena lansia ini, kalau mau dibilang pengalaman hidupnya, wow jauh lebih banyak daripada kita, ya kan? Opa-oma kita ini jauh lebih unggul daripada kita, tapi mereka tetap mau datang ke gereja. Buat apa? Mereka mempelajari firman Tuhan dari perspektif lain. Mungkin di satu sisi mereka bilang ini adalah proses self care-nya dia, menenangkan jiwanya mereka, terutama apalagi di pandemi ini, nggak tahu mau ngapain, cuman bisa berserah dengan kepada Tuhan, of course. Tapi mereka pun menunjukkan itulah cara mereka menyayangi diri mereka dengan ikut ini supaya mereka berproses, supaya mereka belajar lagi, ada hal-hal baru yang bisa menenangkan diri mereka. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, ini kan tadi sebelum lanjut lebih jauh lagi kan, jadi ini kan ada hubungannya ya, setelah kita istilahnya menyayangi diri kita sendiri, pasti otomatis kita ada efeknya adalah untuk menyayangi kepada orang lain. Betul. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk self love ini sendiri udah sesuai gak sih Kak dengan firman Tuhan yang kita sering suka dapat nih, mungkin di ayat-ayat Alkitab mesti ada ya gitu ya. Oke. Yang pertama tadi yang tadi udah Kak James bilang ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan aja suruh kita mengasihi diri kita sendiri ya. Kata seperti itu harus di underline bahwa kita equal tandanya.
Ketika kita menyayangi orang lain, maka harus bisa sebesar kita menyayangi diri kita. Nah, tapi kan akan jadi question gitu ya, ketika kita tidak menyayangi diri kita sepenuhnya, bagaimana kita bisa menyayangi orang lain seutuhnya? Seperti itu ya. Jadi kalau di istilah psikologi itu adalah unconditional positive regards atau unconditional love gitu. Dimana bisa orang mencintai atau menyayangi seutuhnya kalau dia sendiri belum istilahnya berproses dengan menyayangi diri dia sendiri, seperti itu sih Kak. Nah, berarti kalau dalam berproses gitu berarti kan ada batasannya ya. Ya. Jadi menurut Kakak nih seperti apa sih self love yang benar? Tadi mungkin ada beberapa poin yang udah kita bahas sebenarnya. Kita bahas ya, tapi maksudnya kita bisa rangkum nih. Oke. Secara keseluruhannya itu seperti apa gitu loh. Oke. Nah, mungkin aku bisa kasih ada 6 step ya. 6 step yang pertama itu adalah kita harus bertindak sesuai kebutuhan kita. Oke, underline Jadi, kata kebutuhan. Kebutuhan ya, jadi nggak kelebihan juga, nggak kekurangan. Betul. Karena kalau tadi kan ada dampaknya ya. Betul. Kalau kita kelebihan jadinya kayak egois, ya kan kalau kekurangan kita akhirnya jadi minder sendiri. Benar, gitu benar kan. banget Kak. Jadi jangan sampai nih ketika aduh saya tuh mencintai diri saya banget, jadi kalau saya sedih saya mau makan coklat yang banyak. Pertanyaannya, itu self love, itu kebutuhan Anda untuk makan coklat banyak, atau itu yang ada malah nggak nyayangin diri gitu ya, kena diabetes. Betul. Gitu kan. Betul. Apakah itu jadi apa istilahnya? Apakah itu benar menyayangi diri kita? Karena itu kan in long term kita makan coklat kebanyakan efek ya gigi berlubang deh, udah paling gampang gigi berlubang gitu. Atau misalkan tadi yang Kakak bilang diabetes dan kawan-kawan, dan itu tidak menyelesaikan masalah kita. Ya nggak sih? Iya betul. Ketika, itu malah merusak ya. Ketika gitu. ketika kita punya masalah terus kita bilang saya mau makan coklat sebanyak-banyaknya, is it menyelesaikan masalah Anda? Atau itu cuma jadi pelarian sementara Anda? Jadi know what you need, tahu kebutuhan Anda seperti apa. Gitu sih Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, take a better care of basic needs tadi ya. Lebih mempedulikan kebutuhan dasar kita. Tidur cukup, minum air cukup, olahraga, interaksi sosial. Contohnya, paling kita lupa minum air deh. Saya mau tanya gitu ya, berapa banyak sih di antara kita para jemaat ini yang udah minum air 8 gelas sehari atau minimal 2 liter ya, Yes, betul ya kan? 2 liter sehari betul. gitu. Kadang, berapa banyak nih gitu benar. kan? Ini karena termasuk juga salah satu self care ya. Betul, self care gitu kan? kita. Kenapa? Karena badan kita 2/3-nya air ya, kalau saya nggak salah ya main nih, 2/3-nya air. Ketika kita kurang karena kita aduh saya terlalu sibuk. Ya kan, itu alasan klise deh. Aduh saya terlalu sibuk, aduh saya masih harus ini itu gitu. Kita jadi lupa minum air. Atau kita lupa, nggak usah air aja deh, kita lupa makan. Ya Kak, terus ujung-ujungnya apa? Orangnya sakit. Aduh perut saya sakit nih, kenapa nih? Karena kita nggak mendengarkan basic needs kita. Kita tidak aware dengan kebutuhan kita, karena ya kita mempedulikan hal lain sehingga kita tidak mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah set boundaries Kak. Kasih batasan gitu. Ini jadi mencintai diri sendiri bukan berarti kita say yes to everything. Betul. Ya kan? Karena kita tahu batasan diri kita, karena kita tahu apa yang kita plus dan yang kita perlu tingkatkan, maka kita juga tahu kapan kita bisa bilang enggak. Jangan sampai. Karena diri kita sendiri yang tahu ya, betul. gitu kan, kebutuhannya tuh apa. Betul. Gitu. Jangan sampai, ini dia makanya aku bilang harus seimbang. Jangan sampai karena saking kita ingin memuaskan orang lain, ingin menyenangkan orang lain, kita jadi tidak mempedulikan apa yang sebenarnya kita nyaman, gitu Kak. Ya kan, let's say Kak James takut ketinggian, terus aku datang, Kak James ayo kita main bungee jumping yuk, gitu. Karena Kak James, aduh ntar gue dibilangnya nggak sahabat lagi, nggak enak nih. Yaudah deh oke, gitu. Tapi Anda tidak merasa nyaman gitu dan malah jadi gelisah, sepanang itu ya karena kita nggak dengerin kita nggak care gitu, kita nggak sayang sama diri kita. Itu one of the thing ya, salah satu contohnya ya. Atau misalkan waktu kita ke gereja deh, gitu ya. Let's say ke gereja, terus kita lagi pandemi ini contohnya ya, kita ke gereja, kita masuk, terus sebenarnya kita pengen denger firman Tuhan nih, gitu. Tapi di satu sisi kita juga nggak nyaman sebenarnya karena lagi pandemi, takut nih, kita punya kekhawatiran ada virus di mana-mana, let's say seperti itu. Nah terus
Tapi kita tetap maksain gitu, kan aku soalnya biasanya aktif gitu, nanti dikatain orang ini lagi takutan gitu ya. You know your boundaries, Anda tahu kekhawatiran Anda apa, tapi jangan sampai juga jadi over kekhawatiran ya, malah jadi nggak enak, malah Anda membatasi sosial interaksi Anda. Ingat, salah satu yang bikin kita bahagia adalah social interaction, jadi jangan sampai juga kebatas. Jadi makanya aku bilang semua porsinya tuh harus seimbang. Kalau memang kita khawatir akan hal tersebut, you can say no, tapi kita pun harus belajar bagaimana sih cara saya menoleransi rasa takut saya. Gimana sih saya bisa toleransi kebutuhan-kebutuhan saya, supaya saya tetap bisa senang, saya tetap bisa berproses, seperti itu. Itu yang ke berapa tadi tuh Kak? Ketiga ya? Ketiga. Yang keempat? Yang keempat, put orang atau dekatilah atau bring itu apa sih Kak? Kayak bawahlah gitu, kita atau mendekatilah gitu, dekatilah orang-orang, the right people into your life gitu Kak. Kalau kita sayang sama diri kita, jauhilah orang-orang yang berpengaruh buruk buat kita. Jangan sampai, contohnya mungkin ini akan terjadi di para remaja nih, buat teman-teman yang masih remaja atau dewasa muda. Betul. Kadang-kadang supaya saya dibilang gaul, maka saya mau temenan sama dia, padahal saya tahu dia nih pergaulannya nggak bener. Gitu, tapi saya tahu nih sebenarnya orang tua saya juga nggak suka, atau basically saya yang tahu kalau dia ini sebenarnya ya nggak terlalu banyak influence positif ya buat saya. Tapi karena saya pengen kelihatan gaul, saya tetap deketin. Itu tandanya saya nggak sama diri kita sendiri. Enggak dong tentunya. Karena kita membahayakan diri kita Kak. Betul. Kita membahayakan diri kita untuk deket sama orang yang kita tahu berpotensial mempengaruhi atau membawa dampak buruk buat bagi kita. Diri kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang tadi aku bilang, nobody's perfect. Maka, untuk belajar mencintai diri, maka kita harus belajar memaafkan diri sendiri. Susah kan? Kadang, susah banget tadi. Itu dia Kak. Kita gampang, bukan gampang ya. Kita diajarkan untuk kita harus mengasihi musuh ya. Kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu gitu, kalau aku nggak salah ya. Tapi saya nggak sama diri. Bisa nggak maafin diri sendiri? Itu kadang-kadang agak susah tuh ya, kita kayak memaafkan diri sendiri, kayak lebih gampang memaafkan orang lain. Betul. Ya kan? Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang nih, banyak akhirnya orang yang merasa stres kayak mukul diri sendiri, atau kayak mau bunuh diri gitu ya, karena dia tidak bisa memaafkan dirinya. Jadi kayak apa-apa, gue salah gitu loh. Betul. Itu dia Kak. Karena ketika kita tidak belajar untuk mengasihi diri sendiri, maka kita akan cenderung mengkritisi diri kita terlalu besar gitu. Karena ingat yang tadi pertama pun aku bilang, kita sahabat terbaik tapi kita juga jadi musuh terberat diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak sadar kita kasih nilai terlalu tinggi untuk diri kita kita gitu. Jadi dan itu jadi hal yang walaupun kadang-kadang orang itu kan bagus motivasi diri sendiri apa segala macam, tapi motivasi itu bisa sampai mencelakai kita nggak sih? Bisa. Iya kan? Pasti kalau udah kita yang merasa ya nih, kalau menurut ya kita sering lihat aja ya kejadian-kejadian gitu di luar sana, kayak orang udah kayak menilai dirinya sempurna gitu kan. Once ketemu sama orang lain yang dianggaplah, lu mah gak ada apa-apanya. Gue udah begini, lu cuma begini gitu. Apalagi kalau misalnya ini sorry to say ya, biasanya kadang-kadang yang punya berpendidikan tinggi gitu kan, wah merasa kayak saya udah tinggi nih pendidikannya, kamu tuh cuma baru apa gitu ya. Itu juga bisa terlaksana. Bisa juga kejadian juga di kantor, kayak misalnya, wah saya atasan kamu bawahan baru masuk, apaan sih gitu loh. Kayak gitu ya, kayak gitu-gitu yang akhirnya kita tidak mencintai diri kita, dan kita juga akhirnya berdampak juga negatif ke orang lain. Jadi akhirnya kita juga istilahnya itu nggak mengasihi diri kita, dan kita juga tidak mengasihi sesama kita juga ya. Betul gitu. Kak. Jadi kalau tadi yang Kakak sampaikan ini tuh lebih kepada kita juga harus tahu batasannya gitu ya Kak. Ketika kita tahu batasannya, maka ketika nanti kita mentok nih sama satu hal yang buruk terjadi sama kita pun bisa maafin diri kita. Karena apa? Karena kita sadar akan keterbatasan yang kita miliki. Gitu. Balik lagi, nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna, maka belajarlah untuk lebih memahami apa sih kekurangan kita, dan belajarlah untuk memaafkan kekurangan tersebut. Ketika
kita berdamai, ini kan kekurangan kita ini seperti istilahnya tuh jangkar ya Kak. Kalau di mobil tadi, perumpamaan mobil tuh istilahnya kita lagi tarik rem, brake ya, rem brake gitu. Kita mau maju, kita mau bikin atau kita mau mendevelop kemampuan kita lebih lagi. Gimana cara kita maju? Ya kita harus. Kita harus maafin diri kita dulu dengan cara release the tension, dengan cara lepasin yang bikin kita stres, yang bikin kita jadi sedih gitu. Dan itu kadang-kadang yang bikin siapa? Yang harus nariknya siapa? Diri harus sendiri. Kita sendiri dong ya, kan nggak mungkin orang lain. Betul, karena kan orang lain nggak tahu. Betul. Gitu, Kalau kan? Umpamanya kalau kita naik mobil kan nggak mungkin, Mas tolong dong bantuin saya turunin rem tangan gitu mobil kan, saya. mungkin. Orang juga bingung gitu, ngapain Pak, Bapak di samping Betul. setirnya betul. gitu, kenapa harus saya gitu kan? Itu kan Iya, kita jadi bergantung Yes. sama orang lain ya. Betul. Sedangkan kita mau maju, diri kita yang mau maju, masalah-masalah kita sendiri, so do it yourself. Gitu. Itu yang ke 5. Yang terakhir? Yang terakhir Yang adalah yang terakhir kan ya Kak? betul, yang 6 yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk live intentionally. Punyalah tujuan, punyalah purpose tertentu yang ingin kita tuju. Nah, kalau tadi balik ke cerita tentang si mobil ini ya Kak ya. Kita udah aware ya, si mobil ini sudah ada bensin, oli dan segala macamnya. Lalu kita juga tahu oke, apa yang harus ditingkatkan di mobil ini adalah self worth ya. Kita menghargai bahwa oke, mobil ini udah oke, mobil ini bisa jalan, oke saya tahu kekurangan mobil ini seperti apa, sudah dicukupi. Lalu self esteem saya yakin mobil ini pasti bisa maju dan juga udah saya rawat dengan self care gitu ya. Nah tapi kita kan mau sampai ke tujuan tertentu, betul kan Kak? Apa sih kira-kira yang kurang dari mobil ini supaya dia bisa maju ke tujuan tersebut? Si mobil ini udah ready nih Kak. Yes. Semua mobilnya udah ready. Tapi apa yang bisa membantu mobil ini supaya maju? Ada dorongan. Dorongan dari mobil itu tersebut. Kalau nggak ada dorongan nggak maju kan? Betul. Itu exactly Kak. Itu exactly. Jadi si mobil ini, walau mobil ini yang dalam maksudnya kita ya, si mobil ini dia nggak akan bisa maju kalau nggak ada orang yang nyetir di dalamnya. Betul. Benar, mobil nggak akan bisa jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri kita bingung ya. Harus ada orang di dalam. Orang ini adalah motivasinya kita. Betul. Gitu kan. Jadi kita udah punya amunisinya, gimana caranya kita bisa maju? That's it sih. Oke. Wah, ini lumayan ya, kita topiknya hari ini tuh untuk mengasihi diri kita tuh ternyata banyak cara-caranya, sehingga akhirnya kita juga akhirnya berdampak juga bisa positif ke orang lain. Betul. Kita bisa mengasihi orang yang kita kasih ya. Jadi banyak orang yang kita kasih, bisa teman, bisa teman seperlayanan juga. Betul. Ya kan, di gereja gitu, di sekolah, di gereja. Yes Kak, pada intinya ketika kita sudah belajar untuk mencintai diri kita sendiri, aku nggak pernah bilang kita bisa ya, karena mencintai diri sendiri itu selalu berproses ya, dunia aja berputar, apalagi kita menyayangi diri sendiri ya Kak ya, jadi nggak pernah ada kata stop belajar mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah bisa belajar mengenali dan mencintai diri sendiri, maka akan tumbuh rasa empati. Betul. Empati ini bukan hanya ke diri sendiri Kak, bahkan empati ini tersalurkan ke orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain tanpa adanya pamrih ke orang lain, itu sih Kak. Oke, berarti tujuan dari kita mengasihi diri kita sendiri ini itu adalah timbullah sebuah empati. Di mana empati itu ya kita mempunyai istilahnya rasa mengasihi. Jadi kayak kayak contoh misalnya, saya kalau dicubit atau dipukul sakit, gitu. Jangan sampai saya mencubit atau memukul orang lain, karena itu sakit. Betul. Jadi kita udah tahu tuh batasannya gitu. Atau contoh yang lainnya adalah karena saya tahu saya tidak suka dimarahi, atau saya tahu saya orangnya gampang menangis, kan tahu batasan diri ya. Karena saya tahu saya ini orangnya gampang menangis, maka saya nggak mau bikin orang lain nangis karena saya. Saya tahu mulut tajam, kayak gitu Kak. Betul. Intinya sih. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan nih Kak ya, kita untuk percakapan malam ini itu apa nih? Kakak bisa kasih suatu statement or pesan, atau kita bisa menyimpulkan dalam satu kalimat atau beberapa kalimat? Oke, thank you. Self love itu jadi adalah sebuah proses untuk memahami diri sendiri Kak. Self love atau mencintai diri sendiri itu adalah proses untuk memahami diri sendiri,
memahami diri sendiri adalah memahami kemampuan dan kekurangan, di mana kita bisa improve. Kita bisa improve ya? Meningkatkan yang kemampuan tadinya kita. misalnya kemampuan kita masih level segini bisa jadi naik lagi. Iya. Kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan orang yang lebih baik ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan kita bisa memancarkannya atau kita bisa memberikannya untuk kepada orang lain. Karena a good life, tadi aku bilang a good life is a process, not a state of being. Jadi jangan pernah puas di satu titik tertentu. Ketika kita menyayangi diri kita, teruslah berproses, karena itu yang dibutuhkan. Gitu sih. Apalagi kita di pandemi ini ya, kita harus menyayangi diri kita, otomatis menyayangi juga orang lain. Jadi kita salah sedikit aja di pandemik ini, kita bisa membahayakan juga orang lain ya. Benar. Karena kita bisa tahu nih ya, virus-virusnya itu aja sekarang tuh makin cepat menyebar ya, dan ada varian baru lagi. Betul, gitu. itu ya salah satunya contohnya ya kayak gitu. Kalau dari segi kehadiran kita. Tapi ya balik lagi adalah ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka kita bisa membenarkan diri kita, bukan membenarkan tapi bisa meningkatkan kemampuan kita, yang akhirnya adalah kita bisa lebih berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Itu sih. Oke. Wah, nggak terasa nih ya Kak, kita udah berapa nih ya? 30 menit kali atau 20 menit ya kita 30 udah menitan. membahas topik mengasihi diri dan orang yang kita kasih ya. Jadi sebenarnya kalau kita perpanjang lagi masih bisa panjang. Bener Kak, banget manusia kompleks. Kalau kita bahas mencintai diri sesingkat ini aja nggak mungkin. Sebenarnya belum cukup. Ini tuh baru kasarnya chapter 1-nya gitu Kak, baru perkenalan. Jadi butuh, kayaknya sesinya butuh panjang. Iya, bisa dua atau 3 sesi lagi ya kita itu dia, Kak. Gitu. Karena keterbatasan waktu juga, jadi akhirnya kita harus sudahi dulu ya untuk sampai sini. Terima kasih banyak kepada Kak Lana atas bincang-bincangnya. Kita sama-sama sharing untuk mengenai topik ini ya. Oke, selamat malam warga GPIB Jemaat Karisma. Terima kasih sudah menyaksikan sarasehan kita pada malam hari ini. Sekiranya topik apa yang udah kita bahas malam ini dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sarasehan minggu depan. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sudah menyaksikan sarasehan yang telah disampaikan oleh Kak Lana dan Kak James Litik. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat buat kita. Untuk itu kita akan akhiri acara kita malam hari ini dengan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti acara saresehan, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami melalui saresehan ini, sehingga kami dapat mengasihi diri dan orang yang kami kasihi. Untuk itu kiranya Engkau juga memberkati Kak Lana dan Kak James yang telah menyampaikan. Biarlah Engkau mau menyertai dalam setiap pekerjaan dan juga setiap pelayanan yang dilakukannya. Dan sebentar kami akan berpisah bersama dengan jemaat-Mu, akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami serahkan semuanya kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita sudah menyaksikan tadi saresehan yang telah disampaikan oleh Kak Lana dan Kak James Litik dengan judul Mengasihi Diri dan Orang yang Kita Kasihi. Namun jemaat Tuhan harus ingat, minggu yang akan datang kita masih bisa bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 19.00. Terima kasih, Tuhan memberkati.